Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Gundiawan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi seni budaya di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran seni budaya dalam materi konsep musik barat sebagai pemenuhan penilaian uji kinerja di tempat saya mengajar SMA Negeri 1 Seliuk, Indramayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar seni budaya, khususnya seni musik, di suatu daerah yang sangat jauh dari perkotaan merupakan sebuah tantangan bagi saya. Saya ingin semua siswa menyentuh, memainkan alat musik secara bersama-sama, berkelompok, sehingga siswa dapat menilai dan merasakan begitu pentingnya pelajaran seni ini di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita wajib bersyukur. Kita sudah diberikan nikmat sehat, jiwa kita, rohani kita, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran di hari ini 12 Juni, Senin 12 Juni 2023. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita langkah baiknya berdoa dulu. Silakan KM untuk menyiapkan berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu, mengecek kehadiran siswa yang hadir di hari ini. Dwi Nuryati, Hadir. Sarah Dwi, Hadir. Siska, Hadir. Sandi, Yohana, Hadir. Wafa, Hadir. Imam, Kasih, Celia. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah hadir di pelajaran seni budaya hari ini. Sekali lagi kita harus mempersiapkan visi kita, mental kita dalam setiap pembelajaran. Untuk itu Bapak punya yel-yel. Silakan kalian berdiri. Ikuti Bapak ya. Ya, siap ya? Ya. 1, 2, 3. Salam sehat. Salam semangat. Seni budaya. Yes. 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 Tepuk tangan. Silakan duduk kembali.
Ya, boleh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Materi lalu itu di minggu yang lalu mungkin kalian masih ingat Bapak mengajarkan tentang notasi balok. Notasi balok itu ada beberapa jenis anak-anak bentuk. Notasi balok itu adalah bahasa dalam musik. Nanti kalian akan praktek menggunakan bahasa itu. Berapa ketuk, berapa hitungan, adanya di notasi balok ya. Masih ingat nggak? Bulat kosong seperti telur, berapa hitungan? 4. Top sekali. Bulat ada tangkainya, kosong, berapa hitungan? 2 ketuk ya. Masih ingat? Terima kasih yang masih ingat ya. Berarti belajar. Satu lagi pertanyaan. Hitam, bulat, ada tangkainya. Berapa hitungan? 1 hitungan. Bapak menyebutkan hitungan itu sama dengan ketukan anak-anak ya. Jadi hitungan dengan ketukan sama. Nah, di dalam hati harus dihitung. Sampai sini kalian ada pertanyaan tidak? Ada yang mau bertanya tentang ketukan? Oke, Bapak lanjutkan. Apa sih hubungannya dengan materi yang akan Bapak bahas berikan sama kalian hari ini? Hari ini Bapak akan memberikan materi pelajaran tentang masih konsep musik barat, yaitu tentang alat musiknya. Jenis alat musik barat berdasarkan sumber bunyi, cara memainkan, dan fungsi dalam permainan karya. Ya, itu hubungannya sangat berkaitan sekali. Alat musiknya, ini hitungannya, ini kendaraannya. Kalau kendaraan nggak diisi bensin maka tidak akan jalan. Nah ini seperti ini ya, kendaraannya ini alat musik, hitungannya ini adalah bensinnya untuk supaya jalan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan memberikan gambaran motivasi tentang pelajaran seni musik ini ya, khususnya bahwa di dalam otak kiri dan kanan kita yang dimiliki manusia itu berupa jaringan-jaringan sel yang sensitif ketika mendengarkan frekuensi. Otak kanan ini berfungsi untuk mengaktifkan ketika kalian mendengar lagu, berkreativitas ya, memainkan nada ya. Jadi otak kanan itu diisi oleh kreativitas, khususnya seni. Otak kiri kita diisi oleh hal-hal yang bersifat hitungan. Maka dari itu kita harus senantiasa anak-anak selalu bersemangat, karena ini materi pelajaran yang sangat enak, yang sangat indah. Kalian nanti di akhir itu akan memainkan, diikuti dengan baik ya. Selain mengikuti dengan baik, pasti akan berdampak baik terhadap diri kalian sendiri. Nilainya bagus, mentalnya kuat, jiwanya oke, otaknya encer ya. Kalau tidak diaktifkan otak kanannya tidak akan berjalan otak kanan kita. Maka harus diaktifkan dengan pelajaran seni budaya. Bapak ingin satu orang membacakan yang ada di depan. Siapa? Coba bacakan. Tujuan pembelajaran kita apa? Berdiri. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi alat musik barat. Peserta didik dapat menjelaskan, membedakan, mengelompokkan alat musik barat berdasarkan sumber bunyi, cara memainkan, dan fungsi dalam permainan karya musik. Peserta didik mampu memainkan alat musik barat sederhana, pianika, recorder, gitar, keyboard, simbal, triangle, dan cajon. Peserta didik mampu memainkan lagu Song of Joy secara berkelompok sesuai fungsi alat dalam permainan karya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong. Dah. Jadi ada 4 poin tujuan pembelajaran kita. Peserta didik dapat mengidentifikasi. Nanti yang akan kita lakukan identifikasi kan. Peserta didik dapat menjelaskan, membedakan, mengelompokkan musik barat berdasarkan sumber bunyi, cara memainkan, dan fungsi dalam permainan karya. Gampang sekali ini. Peserta didik mampu memainkan musik barat sederhana, mampu memainkan lagu Song of Joy yang bagian dari musik barat itu ya. Pada intinya kita pasti akan memainkan ya. Dalam pelajaran seni itu pasti di akhirnya
akan memainkan alat musik. Jadi jangan kaget kalau nanti ada lagu barat atau lagu jenis genre musik barat, kalian bebas untuk memainkan, mencari nadanya, dan terpilihlah Song of Joy dan First Love yang nanti akan dibawakan ya. Pada pertemuan kali ini, materi kita adalah konsep musik barat. Mari kita lihat tujuan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan, oke? Ini PowerPoint yang akan Bapak sampaikan nih, tujuan pembelajarannya. Di halaman berikutnya adalah di sini kalian melihat ada 4 bulatan atau 5 di tengah-tengahnya konsep musik barat ya. Yang atas itu modal tonal dan atonal. Yang kiri alat musik barat. Yang kanan unsur-unsur musik. Yang paling bawah apa? Pertunjukan barat. Di tengah-tengahnya apa? Konsep musik barat ya. Kemarin kita sudah mempelajari basic alat musik barat, bukan basic, apa namanya itu, ketukan dalam musik barat. Maka selanjutnya kita akan menjalani ke sebelah kiri, yaitu tentang alat musik baratnya di sini ya. Apa sih Pak modal tonal dan atonal? Itu otaknya. Nanti akan kita pelajari setelah ini ya, di atas ya. Ini otaknya, mesinnya, ini kendaraannya, gitu ya. Konsep musik nanti akan berjalan sendiri sesuai dengan kalian yang pahami lagu yang dipilih ya. Di sini tertera pertunjukan musik barat. Paham sampai situ ya? Oke. Submateri alat musik barat berdasarkan sumber bunyi, alat musik barat berdasarkan cara memainkan, alat musik barat berdasarkan fungsi permainan karat. Marilah kita lihat video berikut. Kalian amati dan identifikasi. Kalian barusan melihat sebuah tampilan video alat musik barat, banyak sekali di sana yang dinamakan apa namanya? Orkestra. Jadi apa itu orkestra? Sekumpulan alat musik barat yang dimainkan secara berbarengan. Itu orkestra. Sedangkan kita di dalam kelas secara bersamaan itu namanya musik ensemble. Ini termasuk ensemble tapi ensemblenya besar. Nama itu orkestra. Kalian pasti sudah sering melihat ya. Di dalam orkestra ini ada alat musik apa saja yang kalian lihat? Biola. 1, 2. Trompet. 3. Apa? Flute. 3, 4. Timpani. 5. Ya, ada saksofon, ada alat musik tiup, ya semuanya lah ya ada ya. Simbal. Nanti ada di situ juga dipraktekkan simbal. Artinya di sini mencakup semua alat musik barat ada di sini yang dinamakan orkestra. Nanti kalian akan mengidentifikasi. Kita lanjut. Alat musik barat berdasarkan sumber suara. Kalian sudah mengetahuinya ya. 1 apa? Kodopon. Apa artinya? Dua, idiopon, artinya
Tiga. Apa artinya? Oke, Bapak ingin satu orang membacanya. Bacakan. Alat musik membranofon. Artinya apa? Berdiri. Alat musik membranofon, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput atau membran. Ya, duduk. Berdiri. Sini. Alat musik elektrofon, alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan dari sumber listrik. Dibangkitkan dari sumber listrik. Jadi ada berapa? 5. Selanjutnya adalah alat musik barat berdasarkan cara memainkan. Silakan baca. Berdiri. Alat musik barat berdasarkan cara memainkannya. Alat musik petik, alat musik gesek, alat musik tiup, alat musik pukul atau tabu, alat musik tekan. Oke, itu berdasarkan cara memainkan. Belakang. Berdiri. 1. Bacakan. Jarak. Disekasok. Berdasarkan permainan karya, alat musik barat terbagi ke dalam jenis alat musik melodis, harmonis, dan ritmis. Alat musik melodis adalah alat musik yang memainkan melodi lagu. Alat musik harmonis adalah alat musik yang berfungsi mengiringi perjalanan melodi lagu dengan menggunakan abot tertentu. Alat musik ritmis adalah alat musik yang berfungsi untuk mengatur jalannya irama musik atau ritme lagu. Alat musik pukul. Ya, silakan dulu. Tepuk tangan. Jadi ada 3 materi, yaitu alat musik berdasarkan sumber bunyi, alat musik berdasarkan cara mainkan, dan alat musik berdasarkan fungsi dalam permainan karya. Ya, ada yang belum mengerti melodis, harmonis, ritmis? Melodis, contohnya apa? Gitar, terus piano, pianika. Harmonis apa? Keyboard. Ritmis apa? Nanti akan kita praktekkan, oke? Kita lanjutkan dulu PowerPoint yang ada di sini yang sudah Bapak buat di sini, alat musik yang akan dimainkan, dipraktekkan ya sama kalian sendiri berdasarkan kelompoknya. Ini kita lihat jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi. Bagaimana bunyinya? Lihat. Oke, Bapak saya. Termasuk jenis apa berdasarkan sumber bunyi? Kordofon. Dimainkan dengan cara gesek. Dalam fungsi permainan karya sebagai melodis, tepat sekali. Lanjut. Violin atau biola. Tuh, bunyinya seperti itu. Saxophone. Bunyi saksofon. Ya, kita harus mengenal alat musik barat bagaimana bunyinya ya. Acoustic guitar. Akustik gitar. Banjo. Banjo. Kalian udah paham. Tuh, bunyinya seperti ini. Ini apa? Grand piano. Bukan piano tapi grand piano ini ya. Besar. Ini apa? Recorder. Ini apa? Simbal. Oke, setelah tadi kalian melihat materi pelajaran yang Bapak buat melalui PowerPoint, kalian sudah mengenal beberapa jenis alat musik berdasarkan gambarnya tadi yang dilihat ya. Ada suaranya, ada musik orkestranya. Maka demikianlah
materi yang Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya, Bapak membuka pertanyaan yang belum mengerti sampai saat ini. Silakan. Celia. Berdiri. Ya, terima kasih. Bapak langsung jawab saja ya. Idiopon dan membranopon. Idiopon itu berdasarkan bunyinya itu berasal dari badannya itu sendiri. Bapak contohkan ya. Mana tadi? Nah ini. Ini namanya apa? Triangle. Triangle ini terbuat dari besi. Jadi idiopon itu badannya sendiri yang bunyi. Ketika kita bunyikan lewat ini, pakai spidol saja ya. Misalnya ini. Maka dia akan bergetar mengantarkan frekuensi suaranya. Ini badannya sendiri yang berbunyi, ini idiopon. Idiopon. Apapun yang menjadi badannya berbunyi itu namanya idiopon. Ya, paham ya? Yang kedua, apa bedanya dengan membranopon? Nah, membranopon ini dari selaput. Kadang-kadang cara memainkannya sama, ditabuh. Ya, cara memainkannya sama. Jadi awas, hati-hati. Berdasarkan sumber bunyi, ini termasuk idiopon. Nah, kalau membranopon dari selaput. Selaput itu seperti kalian lihat drum, ada lapisan plastiknya, ya. Kalau dalam musik tradisional ada kendang. Drum ada lapisan kulitnya, plastiknya kita bunyikan, dia akan bergetar si selaput itu. Cara memainkannya sama, ditabuh. Ini ditabuh, itu ditabuh. Jangan tertukar. Sebagai musik apa? Ritmis sama. Jadi idiopon, membranopon banyak kesamaan, tetapi dia berbeda. Kesamaannya itu cara memainkannya, ya. Alat musik ritmis ini juga, tapi namanya berdasarkan sumber bunyi itu berbeda. Paham Celia? Paham. Satu lagi, siapa yang bertanya? Rizka, sok, berdiri. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Alat musik gesek dan petik. Kalau kita melihat kenyataannya ya, anak-anak, yang biasa kalian sering temukan di rumah itu adalah gitar. Artinya, ketika banyak yang dimiliki oleh orang banyak, itu yang lebih mudah. Nah, alat musik gesek itu lebih susah kalau dibilang susah itu. Kenapa? Karena alat musik gesek itu ada bagian-bagian yang menurut intelijensi kita sebagai orang musik itu dia akan menggunakan indera keenam. Mengapa? Tidak ada fretnya. Saya kasih contoh. Apa yang lebih susah? Alat musik gesek dan petik ya tadi ya. Gesek di sini kita tangan kanan menggesek. Tangan kiri ini menekan, tapi apa yang ditekan itu tidak ada fretnya. Berarti yang berfungsi apa? Kita ini indera keenam kita menalar ya. Misalnya ini ada G, menggesek dengan memetik itu lebih susah menggesek. Boleh. Alat musik apa? Kendang. Iya. Oke. Itu termasuk alat musik membranopon. Tetapi, nah ada tetapinya. Alat musik kendang itu adalah termasuk jenis alat musik tradisional, bukan barat. Makanya dari itu Bapak selalu memilah antara musik tradisional dan barat. Jangan campur adukan. Kalau dicampur adukan, misalnya kalian mencari alat musik kordopon, cari. Di situ ada kecapi, ada gitar, bercampur aduklah di situ. Tadi sudah kalian bertanya dari teman-teman kalian dan sudah dijawab. Kita beri tepuk tangan untuk yang tadi bertanya. Tepuk tangan. Tugas LKPD. Apa LKPD itu? Lembar kerja peserta didik. Kalian mengerjakannya mengisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Maka dari itu kalian berotasi pindah ke kelompoknya masing-masing. Mulai dari sekarang. Yuk, silakan. Yuk.
Oke, kita lanjutkan. Kalian sudah masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Nanti akan Bapak berikan lembar kerja ini berdasarkan kelompoknya ya. Ada 2 yang harus kalian isi, LKPD dan rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu kalian menilai teman sendiri ketika nanti main di depan. Oke? Tinggal checklist saja. Paham sampai sini? Oke. Bapak akan bagikan LKPD kepada setiap kelompok. Ya, tolong diisi ya. Nanti kalian isi misalnya gitar termasuk ke dalam jenis apa, cara memainkannya bagaimana, termasuk ke dalam fungsinya, melodis, ritmis atau harmonis ya. Diisi ya. Silakan. Jika sudah selesai LKPD-nya, maka LKPD-nya dikumpulkan. Ya, dari sekarang kumpulkan. Terima kasih. Hasil dari identifikasi mengelompokkan alat musik barat nanti akan kalian presentasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing ya, mulai dari idiopon, membranopon dan lain-lain. Di sini rubrik penilaian akan Bapak bagikan per kelompok. Ketika kelompok lain memainkan, nanti kalian menilainya ya, menilai sesama teman. Ini nilainya 1, 2, 3, 4 nilainya. Checklist. Ini ya, ini penilaian ini 1, 2, 3, 4. Nilai paling besar itu 4. Ini rubrik penilaian, kalian tinggal menceklis 1, 2, 3, 4. Misalnya ini apa nih? Mau 4 atau 3, 2, yang paling besar ada 4. Kita selanjutnya akan menuju ke praktek memainkan alat musik yang tadi kita bahas ya. Sekarang kalian boleh bunyikan pianikanya, alat musik perkusinya dan lain-lain. Latihan dulu sebentar per kelompok.
dan pengelompokan alat musik barat berdasarkan sumber bunyi, cara memainkan dan fungsi dalam permainan kelompok 4. B. Yang termasuk alat musik barat berdasarkan sumber bunyi membranofon. Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi alat musik barat dari kelompok 4 yang termasuk alat musik barat berdasarkan sumber bunyi dari selaput kulit, membranofon, dan dari sumber listrik elektrofon. Fungsi dalam permainan ritmis. Yang ketiga, ada timpani, cara memainkannya ditabuh atau dipukul. Yang termasuk ke dalam alat musik barat elektrofon. Yang pertama ada gitar listrik, cara memainkannya dipetik, fungsi dalam permainan melodis. Kita beri tepuk tangan untuk teman-temannya yang telah memberikan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil dari identifikasi dan mengelompokkan alat musik barat berdasarkan sumber bunyi, cara memainkan dan fungsi dalam permainan. Kelompok 1, berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi alat musik barat dari kelompok 1 yang termasuk alat musik barat berdasarkan sumber bunyi dari bahannya yaitu diofon adalah nama alat musiknya mirakas, cara memainkannya ditabuh atau dipukul, fungsi dalam permainan yaitu ritmis. Yang ketiga, xilofon, cara memainkannya ditabuh, fungsi dalam permainannya ritmis. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuagapat. Kita beri applause untuk teman kalian. Selanjutnya kita simpulkan dari pembelajaran materi musik barat ini, siswa yang akan menyimpulkan siapa? Kesimpulan pembelajaran seni budaya, seni musik. 1. Konsep musik barat sebagai mesin pintu yang di dalamnya ada musik modal, tonal, dan atonal. 2. Dalam konsep musik barat, alat musik barat sebagai roda untuk menjalankan konsep musik barat tersebut. Dan yang utama adalah siswa mendapatkan pengalaman empiris dalam memainkan alat musik di dalam kelas, bersentuhan dan berinteraksi dengan alat musik, dan sentuhan terhadap alat musik secara perasaan dan motorik. Demikian kesimpulan dari materi yang telah dipelajari hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk siswa. Apa sih yang telah tadi kita lakukan itu? Nah, yang kurangnya sebelah mana nanti kita akan perbaiki di minggu depan. Misalnya nih, tadi dalam cara masuk ke dalam depan kelas, misalnya harus beriringan, tidak semerawut ya. Itu merefleksi diri. Ketika kita menjalankan praktek itu ada tahapan-tahapannya. Selain presentasi dan memainkan alat musik. Begitu ya, paham ya? Ya. Untuk materi selanjutnya,
di minggu depan kalian akan mempelajari genre musik ya, genre musik barat yaitu misalnya pop, rock, jazz dan lain-lain. Nah, untuk hari ini di materi musik barat berdasarkan bunyi, cara memainkan dan fungsi dalam permainan karya sudah selesai. Maka minggu depan kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya musik barat dengan materinya adalah genre musik. Terima kasih atas presentasi dan kalian sudah memainkannya dengan sangat baik. Marilah kita akhiri saja doa yang akan disampaikan oleh KM. Silakan KM. Sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.